Halo semua, kami Sadedars dari kelompok 4 yang terdiri dari saya sendiri, Eko. Saya tadi, saya ada di Setiawan. Saya Ahdan Al-Habib. Saya Sadar. Saya ada di Febrianto. Saya Rizky Nuridayat. Di sini kami mengenalkan aplikasi penjadwalan tugas. Jadi aplikasi penjadwalan tugas adalah perencanaan untuk dirancang membantu pengguna mengatur, melacak, dan mengelola tugas-tugas mereka dengan efisien. Aplikasi ini menawarkan berbagai fitur yang mendukung perencanaan waktu, pengingat, dan organisasi pekerjaan sehari-hari. Beberapa aplikasi penjadwalan tugas fitur umum dalam aplikasi penjadwalan tugas meliputi kemampuan untuk menentukan tanggal mulai dan batas waktu untuk setiap tugas, menetapkan tingkat prioritas, dan melacak status penyelesaian. Selain itu, integrasi dan kalender dapat membantu pengguna mengelola jadwal harian mereka secara lebih efisien. Aplikasi ini dapat digunakan secara luas, baik individu yang ingin mengoptimalkan waktu mereka maupun oleh tim kerja untuk berkolaborasi dalam menyelesaikan proyek-proyek bersama. Halo, saya Dani Setiawan. Di sini saya akan menjelaskan tentang desain. Pada desain ini, di jadwal tugas kita menggunakan label, dan di tugas saat ini kita juga menggunakan label. Dan untuk tampilan dari data yang sudah dibuat di kelola tugas, kita menggunakan table, home, kelola tugas, dan about. Kita menggunakan button, dan di dalam about itu kita menggunakan label. Dan data-data yang sudah ditambahkan di kelola tugas akan tampil di bagian depan dari home-nya itu seperti ID tugas, nama tugas, tanggal awal, deadline, prioritas, status, kategori itu akan ditampilkan di menu home. Dan kami juga mengambil warna abu-abu atau monokrom agar terlihat lebih elegan dan lebih keren dari website kami. Dan di bawah juga kami menambahkan copyright Sadedas 2023, dan selebihnya akan dijelaskan oleh Saudara Danu tentang membuat kelola tugas agar ketika sudah ditambahkan dia akan muncul di menu home-nya itu. Ya, untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan pada tampilan kelola tugas. Di sini terdapat field-field, di antaranya ada field table, field text field, lalu ada J-combo box, button, dan juga table. Pada bagian label terdapat jadwal tugas, nama tugas, tanggal mulai, deadline, prioritas, status, dan kategori. Lalu pada di bagian prioritas, terdapat tingkatan tugas, diantaranya ada tingkatan rendah, menengah, dan juga tinggi. Lalu di status, terdapat status belum dikerjakan, sedang dikerjakan, selesai, dan stuck. Lalu pada kategori, terdapat kategori 1, kategori 2, dan 3, yang diantaranya adalah kategori 1 itu tugas kuliah, kategori 2 pekerjaan, kategori 3 adalah pribadi. Dan di sini terdapat button, simpan, hapus, dan juga edit. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, saya di sini akan menjelaskan tentang database yang akan kita gunakan di sini. Database yang kita gunakan itu bernama jadwal tugas. Ada dua tabel dalam database tersebut. Yang pertama tabel tugas dan yang kedua tabel kategori. Pertama ke tabel tugas. Di sini kita ada isi dari tabel tugas yaitu ID tugas, nama tugas, tanggal mulai, deadline, prioritas, status, dan ID kategori. Di, di sini ID tugas menggunakan eh, integer, lalu auto increment, lalu ada nama tugas yang menggunakan varchar size-nya 50, tanggal mulai menggunakan varchar 50, deadline menggunakan varchar juga 50, prioritas juga menggunakan varchar 50, status juga varchar 50. Di sini ada ID kategori sebagai foreign key, yaitu jenisnya integer.
Lalu ada di tabel kategori itu kita ID kategori pertama itu untuk tugas kuliah, ID kategori kedua untuk kerjaan, ID kategori tiga untuk pribadi. Di sini ID kategori itu menggunakan integer dan nama kategori menggunakan varchar. Cukup sekian dari saya. Eh, Selanjutnya akan dilanjutkan dengan yang lain teman saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagian code-nya untuk program desain jadwalnya. Di sini pada bagian awal code-nya, di bagian awal ini menjelaskan untuk code koneksi ke database-nya. Untuk database penjadwalan tugas dan kantor. Selanjutnya, di bagian private void ini adalah bagian untuk button home di bagian tombol ini. Jadi kalau diklik langsung home kembali, dan kalau misalkan kita klik lagi, dia akan balik ke menu penginputan. Selanjutnya, untuk bagian button hapus itu sama saat kita sudah menginputkan data yang sudah diinput di table. Saat kita klik, maka data itu akan terhapus di table dan juga di database-nya. Selanjutnya, button edit dan simpan fungsinya juga sama. Fungsinya untuk menyimpan data yang kita input, misal nama tugasnya adalah jaring. Lalu tanggal mulainya Januari 2023. Lalu deadline-nya tanggal 4 Januari 2023. Lalu pada saat kita simpan, maka data akan tersimpan di dalam table dan di database juga. Lalu untuk mengeditnya, kita tinggal klik, lalu kita ubah sesuai apa yang kita ingin ubah. Misal di sini kita ubah ke prioritas tertinggi, lalu kita edit, maka notifikasi data berhasil diupdate. Maka datanya sudah berubah ke prioritas tinggi. Selanjutnya, untuk penjelasannya itu table mouse click ini. Untuk code ini berfungsi untuk saat kita run programnya, di bagian table kita bisa mengklik langsung datanya dan akan muncul di bagian penginputannya. Jadi kita langsung bisa edit dan simpan datanya. Selanjutnya, untuk bagian terakhirnya itu adalah reverse table. Jadi pada saat kita menyimpan datanya, di bagian inputan ini, semua inputannya akan kosong. Jadi kita tinggal langsung mengisi data yang kita inginkan lagi. Dan selanjutnya bagian terakhir itu adalah mendapatkan data dari table. Ini untuk menampilkan data yang kita input, data yang dari menu pola tugas dan home. Jadi codingan ini tuh menampilkan seluruh datanya dari database dipanggil, lalu ditampilkan ke bagian table home dan pola tugas. Jadi itu saja untuk penjelasannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan codingan CRUD.java. Di sini ada public class CRUD di mana ada JDBC driver untuk membaca driver MySQL atau koneksi. Di sini ada DB URL untuk koneksi ke database-nya. Di sini kan kami membuat database-nya dengan nama jadwal tugas. Jadi di sini sesuaikan dengan database yang sudah dibuat. Selanjutnya di sini ada koneksi, ada 4 variabel yang sudah dibuat. Lalu public CRUD di sini untuk membuat apakah driver sudah terload atau belum. Dan di bawahnya jika get koneksi, DB URL, user, dan password apakah sudah berhasil terkoneksi dengan MySQL atau belum. Di sini selanjutnya ada public boolean insert CRUD di mana di sini ada nama dalam table yang sudah dibuat pada database. Terutama di sini tabel tugas ada nama tugas, tanggal mulai, deadline, prioritas, status, dan ID kategori. Di sini untuk memuat nilai insertan. Dan di sini ada pesan jika
bisa berhasil insert dan gagal insert. Selanjutnya ada get data. Di sini sama untuk menampilkan data yang sudah di input tadi. Lalu di sini ada update data untuk mengubah data yang sudah di insert. Selanjutnya ada hapus data, di mana di sini juga untuk menghapus dengan perintah delete, di mana ID tugas yang sudah ditentukan. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana menjalankannya. Misalnya di sini ada home itu cuman kayak table-table. Nah, kalau kelola tugas itu kayak nama tugas, misalnya nama saya, tanggal deadline-nya misalnya tanggal 12 Desember. Deadline-nya 15 Desember. Di sini prioritasnya bisa tinggi, menengah, rendah, itu sesuai sama prioritasnya. Saya di sini akan mencoba menengah. Kategorinya ketiga. Apakah benar apa enggak? Di sini saya akan simpan. Nah, di sini sudah ada ya nama dan tanggal deadline. Terus gimana cara menghapus? Ya tinggal pencet hapus. Oke, klik dulu baru hapus. Nah, ada juga edit sama seperti nul. Kalau upload ya cuma kayak gini. Ya sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan.